tersangka ngerampok taksi online. Ya, aku lagi baca berita nih, lagi banyak begal. Korban aku tuh ditaruh di jok tengah di bawah. Sopir taksi online kerap jadi korban perampokan dan pembunuhan. Korban dihabisi oleh pelaku yang berpura-pura jadi penumpang. Barang berharga dirampas, jasad pun dibuang. Sekedar mengingatkan, di Sukabumi, Jawa Barat, kasus terbunuhnya sopir taksi online di tangan perampok pernah terjadi. Korban bernama Mulud, warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jasad Mulud ditemukan di sebuah semak belukar di desa Cikelat, Cisolok, Sukabumi. Kondisinya mengenaskan. Di bagian lehernya terdapat sejumlah luka tusukan senjata tajam. Korban dihabisi oleh 3 orang pelaku yang berpura-pura menjadi penumpang. Mereka adalah Saban, Dani, dan Panjul. Saat itu, Dani bertugas memesan taksi online yang dikemudikan oleh Mulud. Nah, udah dapet nih taksi online-nya nih. Namanya Pak Mulud. Mulut. Ya udah, tunggu dah. Ya Pak, mari Pak. Ya. Saban, Dani, dan Panjul kemudian berangkat menuju arah Lewiliang, Bogor dengan menumpang taksi online yang dikendarai oleh Mulud. Di tengah perjalanan, para pelaku beraksi. Dan Bapak minggir dulu sebentar Pak ya. Mau buang air kecil Pak. iya, Pak. Kita pindahin ke belakang. Ayo kita gotong Jul. Mulud tewas setelah bagian lehernya dihujani tusukan senjata tajam. Dan buka dulu. Ayo, belakang. Bukan orang. Oh ini ya. Ayo masuk. Ya gerak cepet. Udah di sini ini tempat ini. Teguh mayatnya di sini. Oh, sini aja, Bang. Iya, ini cocok nih. Oke. Setibanya di wilayah Cisolok, Sukabumi, jasad Mulud pun dibuang. Tempat ini. Perjalanan hidup Mulud berakhir tragis. Setelah pensiun dan memutuskan untuk menjadi sopir taksi online, ternyata membawanya pada kematian. Selamat malam. Telah ditemukan sosok mayat. Aparat kepolisian Resor Sukabumi langsung membentuk tim untuk meringkus para pelaku. Target awal, Iwan, orang yang telah menampung mobil hasil perampokan. Setelah lama diintai, Iwan pun diringkus. Iya ini kayaknya. OM kan? Iya itu tuh ya.
bang. Ampun, bang. Dari mana mobil? Ampun, bang, ampun. Dari mana mobil? Dari temen, bang. Siapa namanya? Dari temen, bang. Siapa? Ampun, dari Rama, bang. Dari si Rama, bang. Mana Rama? Ampun, bang. Tunjukin mana? Ampun, Mana si Rama? Ampun, bang, ampun. Dari keterangan Iwan, polisi kemudian mengetahui keberadaan Rama, sang perantara. Rama akhirnya diringkus di sebuah rumah kontrakan. Dari mana itu? Dari Sintaban, Pak. Teman saya, Pak. Ya. Kamu mana? Hah? Barang kita, Pak. Barang kita ya, Pak. Setelah dilakukan interogasi mendalam, Rama mengaku kalau mobil rampokan yang berada di tangan Iwan didapat dari Saban. Pengejaran Saban dilakukan. Saat itu Saban berada di terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Ia hendak melarikan diri keluar kota. Saban terpaksa ditembak karena berusaha melarikan diri. Mau kemana kamu? Hah? Mau kemana? Keluar kota? Keluar kota mana? Hah? Di Jogja? Hah? Mau siapa? Sabar. Mau nemuin siapa di Jogja? Hah? Hah? Mau kabur? Ngapain kamu kabur? Hah? Tim menyingkap tabir juga sempat mengulas kasus perampokan sopir taksi online di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Jasad manusia ditemukan sudah menjadi tulang belulang di area pesawahan Desa Sungsang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Korban adalah seorang sopir taksi online bernama Tri Didiantoro. Tri merupakan korban perampokan. Kepolisian daerah Sumatera Selatan akhirnya berhasil mengidentifikasi para pelaku pembunuh Tri Didianto. Mereka adalah Poniman, Bayu Irmansyah, Tias Driantama, dan Hengki Sulaiman. Hengki dan Poniman terpaksa ditembak mati. Target pertama, Bayu Irmansyah. Saat dilakukan penggerbekan, Bayu sempat melakukan perlawanan. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur. Bawa. Buka belakang. Awas kaki. Kaki. Mana? Mobil mana? Mobil. Mana? Mobil. Mobilnya. Mobilnya. Di mana? Hengki di mana? Hengki. Hei, kan sama kamu Hengki. Cek di dalam. Geledah. Geledah. Untuk mencari barang bukti, tempat tinggal Bayu kemudian digeledah.
Pak. Nah, ini dompet siapa nih? Dompet siapa nih? Dari dalam rumah ini, polisi menemukan surat tanda kendaraan bermotor yang diduga milik korban. Oh, yang ini dompet Bayu nih. Bayu. Harga TV-nya ya. Yuk, ini kan dompet kamu. Nah, ini istri kamu siapa ini? Yang plat BE ini? Ini mobil yang itu Kak, saya sudah rubah. Mobil korban ya? Iya. Kamu sudah rubah? Iya. Platnya jadi BE ya? Iya. Oh, bukan lagi BG ya? Iya Pak. Benar ini ya? Iya benar ya. Oke, makasih. Jangan bohong kamu ya? Iya benar Kak. Ayo. Dari pengakuan penjahat jalanan ini, polisi akhirnya menemukan kerangka korban. Ya. Tolong dijaga. Yuk kita. Sementara itu, pelaku Tias Driantama lebih memilih untuk menyerahkan diri. Apa ya, Pak Rahmat? Selanjutnya, polisi memburu Hengki Sulaiman, satu pelaku lain yang kabarnya melarikan diri ke wilayah Brebes, Jawa Tengah. Hengki tewas setelah timah panas polisi menembus dada kirinya. Selain kasus di Sukabumi dan Banyuasin, Sumatera Selatan, kasus terbaru soal perampokan disertai pembunuhan seorang sopir taksi online terjadi di Pangalengan, Bandung. Korbannya Samio Basuki Priyanto, warga perumahan Pejuang Pratama, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Jasad korban dibuang di sebuah hutan pinus di wilayah Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelakunya 4 orang remaja wanita yang diduga merupakan pasangan sejenis. Mereka tega membunuh Samio karena tidak punya uang untuk membayar sewa taksi yang besarannya mencapai Rp1.700.000. Taksi online disewa dari Bekasi menuju Pangalengan, Bandung tanpa menggunakan aplikasi yang semestinya. Keempat pelaku masing-masing berinisial RI yang merupakan otak pelaku sekaligus eksekutor di lapangan. Krismawati Cindy Aring, warga Pangalengan, Bandung, yang juga merupakan eksekutor lapangan. Kemudian Teresia Caroline Graciela, warga Harapan Indah Bekasi yang bertugas menyembunyikan barang bukti. Serta Ariska Saraswati, warga Jonggol Bogor yang bertugas membantu membuang jasad korban. Kini keempat remaja wanita yang melakukan perampokan disertai pembunuhan telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut keterangan para tersangka, mereka nekat menghabisi nyawa Samio Basuki Priyanto karena tak punya uang untuk membayar ongkos taksi online yang disewanya. Ariska Saraswati, remaja ini adalah orang yang ikut membuang jasad korban Samio. Rizka tahu nggak di situ terjadi pembunuhan? Enggak, saya sama Stella nunggu di luar sekitar kurang lebih 1 jam, baru dipanggil. Kita kembali ke mobil, udah posisi korban udah meninggal. Korban aku tuh ditaruh di jok tengah di bawah. Saya ngeliat sekilas doang sih, ngeliat mukanya gitu. Selain Ariska Saraswati, kami juga sempat mewawancarai Teresia Caroline Graciela, satu tersangka lain. Dia bilang ke mama saya juga maunya ke Bantar Gebang. Terus saya udah bilang jangan ke Bandung, kejauhan. Terus dia bilang ada duitnya, ya udah saya mau. Pas sudah nyampe Bandung, saya sama Rizka di mobil turun. Dia udah janjian sama Risma, dia di kebun teh.
Kirain saya juga mau langsung pulang, terus muter-muter, nggak tahu di daerah Pengalengan, tetap muter-muter. Waktu di perjalanan mau ke Jonggol sih dia ada niatan gitu, tapi saya kira bercanda. Dia bilang gini, Sel, gue ada niatan jahat buat niatan jahat. Terus saya bilang, apaan, ngebunuh supirnya gitu. Dan tersangka lain yang juga kami wawancarai adalah Krismawati Cindy Aring. Perannya adalah mengeksekusi korban. Sempat mikir, duh ngelakuin gak ya gitu kan, kayak bingung. Di situ juga kan nggak ada niatan buat ini. Itu dari situ saya cuma diem aja, kayak kaget gitu, nggak percaya kayak saya tuh ngelakuin ini semua gitu. Saya di situ nangis kan. Terus ya udah saya peluk dia aja gitu. Ya udah, terus aku juga di situ ikutan nangis gitu. Nggak ada pembicaraan apa-apa, terus cuman kayak nanya mau dibuang di mana. Terus akhirnya kita muter balik kan, dari daerah Cukul itu muter balik. Awalnya berhenti di situ Cilenca, terus karena di situ rame, akhirnya di sini ada tempat sepi lagi nggak? Ada, aku bilang. Terus aja jalan ke bawah arah ke Bandung. Ya udah, di situ ada pas hutan-hutan gitu. Nah di situ dibuang. Kalau saya sama Sela itu temenan emang udah lama, udah 4 tahun. Terus sama itu kenalnya itu udah 7 bulan. Terus sama Rizka pas hari kejadian. Buat bapak sama mama minta maaf karena Risma udah kayak ngelakuin ini. Sebenarnya juga nggak ada niatan buat ngebunuh. Terus nyesel banget udah ngelakuin hal ini gitu. Buat keluarga korban saya minta maaf karena emang waktunya kepepet, jadi di situ juga terpaksa ngelakuin pembunuhan itu. Sebuah konsekuensi besar yang harus dihadapi para sopir taksi online. Kejahatan terus mengintip mereka di jalan.